Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto dengan NIM 21014211058 dari Rombel 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai teori formalisme Rusia. Yang pertama, sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, Ehrlich pada tahun 1980, halaman 258, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Holub pada tahun 2004, halaman 325. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Shklovsky, Tinjanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari, Tinjanov berubah pikiran. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasar bagi ilmu sastra modern. Pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya, pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko, Luxembourg pada tahun 1986, halaman 32 sampai 33 dan halaman 35. Kaum formalis menyusun sejumlah besar analisis dan dalil umum tentang karya sastra, antara lain pandangan mereka mengenai ciri khas sastra atau kesastraan atau literatur nost dalam sebuah teks. Watton pada tahun 210 halaman 106. Mereka tidak setuju kalau dibedakan antara bentuk dan isi. Istilah kesastraan berasal dari Jacobson, seorang penganut formalisme yang meletakkan dasar bagi teori fungsi puitis. Ban pada tahun 2004 halaman 96. Bahasa puisi adalah bahasa yang sederhana yang memiliki fungsi estetik. Ehrlich pada tahun 1964 halaman 94. Menurut pandangan formalis, sifat kesastraan timbul dengan menyusun dan mengubah bahannya yang bersifat netral dalam hal puisi. Bahan itu ialah riwayat yang disajikan. Luxembourg pada tahun 1986, halaman 33. Selanjutnya, konsep dasar formalisme Rusia. Metode yang digunakan baik dalam kebiasaan formalisme maupun sesudah menjadi strukturalisme adalah metode formal. Metode formal tidak merusak teks ataupun mereduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi, sehingga menjadikan teks sebagai satu kesatuan yang terorganisir. Ratna pada tahun 2015, halaman 83. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitik beratkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Begitupun aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra.
Sebab, menurutnya karya sastra tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otonomisasi tanda sebuah teks. Theo pada tahun 1988, halaman 130. Teori mengenai plot atau alur merupakan sebagai gagasan yang cukup penting yang didepankan oleh kaum formalis Rusia. Teori formalisme Rusia menekankan bahwa hanya alur atau sujet yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan, sedangkan cerita atau fabula hanyalah bahan mentah yang menanti pengolahan tangan penulis. Sheldon pada tahun 1993 halaman 8. Bagi kaum formalis Rusia, cerita hanyalah bahan untuk memformulasikan plot, sementara plot itu sendiri menempati posisinya sebagai struktur. Pada perkembangannya, bahan untuk memformulasikan cerita disebut dengan fabula, dan alur cerita disebut dengan sujet. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Beberapa pokok gagasan, istilah, dan dalil utama formalisme antara lain sebagai berikut. Defamiliarisasi dan deotomatisasi, teori naratif, analisis motif, dan fungsi puitik dan objek estetik. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana bahasa yang dipergunakan oleh pengarang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua, teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dan dengan bahan material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Alur adalah penyusunan artistik motif-motif sebagai akibat penyerapan-penyulapan terhadap cerita. Alur bukan hanya sekedar penyusunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan oleh pengarang untuk menyela atau menunda penceritaan. Digresi-digresi permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian teks, serta deskripsi-deskripsi yang diperluas, merupakan sarana yang ditujukan untuk menarik dan mengaktifkan perhatian pembaca terhadap novel-novel. Cerita itu sendiri hanya merupakan rangkaian kronologis dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga adalah analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif itu dibaca dan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Bila motif dasar tadi dirumuskan kembali secara metabahasa, maka kita akan menjumpai tema sebuah karya. Misalnya dalam cerita Panji, dijumpai tema cinta sejati mengatasi segala rintangan. Bila berkaitan dengan berbagai karya, pendekatan historis komparatif, sebuah kesatuan semantis yang selalu muncul dalam karya-karya itu. Misalnya motif pencarian seorang ayah atau kekasih,
motif Panji yang dijumpai dalam berbagai cerita di Asia Tenggara, atau motif Oedipus, dan sebagainya. Boris Thomas Husky menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik dalam keseluruhan alurnya. Yang terakhir yaitu fungsi politik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkan dalam konteks tertentu. Menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan politik, yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Dalam pengalaman pencerapan pembaca, karya sastra dapat memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung pada harapan pembacanya. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur kesastraan dan fungsi politik. Sampai sekarang, masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analisis sastra yang berasal dari kaum formalis. Pembahasan yang terakhir adalah ringkasan contoh analisis karya sastra dengan teori formalisme Rusia. Meliputi apa saja ringkasan ini? Ringkasan ini meliputi identitas artikel, latar belakang, teori yang digunakan, dan hasil analisis. Yang pertama yaitu identitas artikel. Analisis novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata ini ditulis oleh Dian Kristianti dari SMP 1 Dawet Kudus. Analisis ini dilakukan dengan teori formalisme Rusia. Alamat penulis yang melakukan analisis novel ini berada di Jalan Kolo, kilometer 11, Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kudus. Apabila ingin menghubunginya, dapat menghubungi melalui nomor 0291420023 atau melalui email dianchristianti@gmail.com. Latar belakang analisis. Karya sastra merupakan hasil karya manusia yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetika yang dominan. Karya sastra merupakan sarana untuk menuangkan segala imajinasi pengarang dalam bentuk lisan maupun tulis. Selain sebagai bentuk penuangan imajinasi, karya sastra dapat digunakan oleh pengarang untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan pembacanya. Namun, pada dasarnya, lahirnya sebuah karya sastra ditujukan agar dapat dinikmati oleh pembaca. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang manusia dan kompleksitas kehidupannya. Dalam novel ini terkandung konflik. Konflik dalam novel mencerminkan realita dalam masyarakat. Konflik tersebut saling terkait sehingga membentuk suatu alur. Teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah teori formalisme Rusia. Penulis akan membahas alur dan gaya bahasa dalam novel Ayah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya ialah untuk melukiskan fakta dan karakteristik objek penelitiannya secara jelas dan sistematis. Untuk mengkaji novel tersebut, penulis menggunakan teori formalisme Rusia yang menitikberatkan kajian pada alur atau fabula dan suzet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Lalu, hasil analisis. Hasil analisis terdiri dari kajian alur novel Ayah dan kajian bahasa novel Ayah.
Yang pertama, kajian alur novel ayah. Kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an merupakan fabula dalam novel ayah. Meskipun cinta yang merupakan inti cerita tersebut merupakan hal yang ada di sepanjang masa, tetapi kondisi masyarakat pada tahun 1990 adalah yang menjadi fabula atau bahan cerita novel ini. Fabula ini kemudian diolah menjadi sujet yang sangat menarik dan unik sehingga berbeda dengan novel yang lain. Alur pada novel ini unik karena tidak konvensional dan beralur mundur. Ketika membaca novel tersebut, pembaca akan memperoleh kesan bahwa tokoh Amiru dan Sabari sama sekali tidak memiliki hubungan. Kedua tokoh tersebut diceritakan dalam kisah dan latar yang berbeda serta bergantian. Apalagi latar waktu cerita tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit, sehingga orang mengira bahwa Amiru dan Sabari hidup pada era yang sama. Pada akhir cerita, pembaca dikejutkan oleh kenyataan bahwa Amiru adalah anak Sabari yang selama ini dipanggil Zoro. Meskipun hal itu pun tidak disebutkan secara terang-terangan. Pengait cerita di antara mereka hanyalah Lena. Seperti pada kutipan, salah satu hal pertama yang dilakukan Sabari adalah mengajak Amiru ke restoran modern. Dipesannya makanan dari menu yang dulu diceritakannya untuk pengantar tidur anaknya itu, nasi goreng luar negeri terutama. Beban berat terlepas dari pundaknya karena janji lamanya kepada Zoro telah tunai. Marlena mengizinkan Amiro tinggal bersama Sabari. Setiap waktu, Sabari mensyukuri hal itu. Ayah dan anak itu langsung tak terpisahkan seperti dulu. Mereka pun kembali ke kebiasaan lama, Sabari bercerita dan berpuisi menjelang Zoro tidur. Hirata pada tahun 2015, halaman 383. Hal menarik lainnya adalah ketika pengarang menceritakan kehidupan tokoh-tokohnya. Pada awalnya, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, pada akhir cerita, pengarang memasukkan dirinya sebagai tokoh aku dengan menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Amiru atau Zoro dan kehidupan Amiru yang sekarang hidup bersama ayahnya. Pengarang juga menuliskan bahwa kisah itu memang benar terjadi dan makam tokohnya pun benar ada. Hal ini seakan mengaburkan batas antara sujet dan fabula. Disinilah letak kepiawaian Hirata dalam mengubah alur, sehingga menjadikan novel ini berbeda dari novel yang lain. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa struktur alur novel itu lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, lerayan, hingga selesaian. Pada paparan, pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merasa rindu pada Marlena. Marlena adalah kucing mereka, dan Zoro. Rindu pada Marlena, Marleni atau kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Setelah itu, pada bab berikutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Lalu konflik. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak oleh Marlena dan sebagainya. Konflik dalam kehidupan Sabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro, misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Lalu klimaks. Ketika sebuah konflik tidak dapat diperumit lagi, harus dimunculkan klimaks. Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Seperti pada kutipan, keadaan semakin menyedihkan karena satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dan mereka bahwa kapal itu tak akan datang. Dengan hampa, ditatapnya orang-orang yang berjalan meninggalkan dermaga. Namun, tiba-tiba ia terkejut mendengar sirene kapal. Orang-orang yang beranjak pulang itu berbalik dan berlarian kembali ke dermaga. Juru antar melihat Sabari berdiri dengan tegang. Tubuhnya tegak macam tentara bersiap. Dada Sabari berdegup.
melihat sebuah kapal berbelok di semenanjung sana. Dia terpana sehingga tak menyadari kapal itu kini memasuki pelabuhan dan tahu-tahu sudah dekat sekali dengannya. Dia telah menunggu semua ini terjadi selama 8 tahun dan ketika semuanya benar-benar terjadi di depannya, tubuhnya gemetar. Hirata pada tahun 2015 halaman 380 sampai halaman 381. Peleraian pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini, dikisahkan bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Lalu selesaian. Bagian selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tama, kedua sahabat Sabari yang kini mencari Zoro dan Marlena. Tentang John Piccarelli, adik-adik tiri Amiro, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian akhir novel itu. Menariknya, meskipun selama hidupnya Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal Marlena meminta Amiro untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata pertama Purnama ke-12 di batu nisannya. Seperti pada kutipan, Lena tetap berumah tangga dengan Amirza dan tinggal di Drabo hingga tutup usia di akhir tahun 2014. Sebelum meninggal, dalam sakitnya Lena berpesan untuk dimakamkan di Belantik, dekat makam Sabari, katanya kepada Amiro. Kalau tak dapat di sampingnya, tak apa-apa, tapi di dekatnya. Amiro tercenung dalam kesedihan. Mungkin terinspirasi oleh puisi di makam Sabari, sambil tersenyum malu, Lena meminta Amiro menulis sesuatu juga di putaranya. Tulisan apa ibunda? Di bawah namaku, tulislah Purnama ke-12. Hirata pada tahun 2015 halaman 395 sampai 396. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan novel ini bagus dan menarik. Namun ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Misalnya tentang tokoh Izmi yang kehadirannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alur utama. Meskipun tak mengganggu jalannya cerita, penceritaan tentang Izmi justru terkesan membuat alur cerita menjadi bertele-tele. Hasil analisis yang kedua yaitu kajian bahasa novel Ayah. Persoalan bahasa pada dasarnya telah dikedepankan oleh kaum formalis ketika mereka memandang perlu untuk membedakan ragam pemakaian bahasa. Kaum formalis berpendapat bahwa aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas sastra itu, misalnya rima, ataupun muara, atau aspek apapun juga sehingga dalam analisis dan interpretasi karya sastra, aspek-aspek lain seringkali menyanggah hal yang dominan tersebut. Theo pada tahun 1988, halaman 131. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah karya sastra, baik puisi maupun prosa. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas karena berlatar Belitung Sumatera yang dikenal dengan budaya Melayu. Kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu sangat mendukung penceritaan dalam novel tersebut. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas dan penggunaan beberapa diksi yang kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, pilihan kata ini justru menambah kekuatan dan keindahan bahasa dalam novel ini. Frasa-frasa seperti spiritualis lari mengumpulkan seluruh tenaga dari alam semesta dan berkata lari dalam perutnya, sekongkol-kongkolnya, Syarif bersabda dan di muara Sungai Lenggang, merupakan pilihan kata yang tidak biasa ditemukan di novel-novel lain. Selain itu, pengarang juga banyak menggunakan paparan yang sangat panjang untuk menggambarkan hal yang sederhana dan sebenarnya dapat ditafsirkan dalam satu kalimat saja. Seperti pada kutipan, ada bentuk-bentuk gembira kecil, misalnya waktu tukang cat menemukan duit 2.000 perak dibungkus plastik dalam kaleng cat tembok, atau jika Jumat tanggal merah, atau saat mendengar pramugari berkata bahwa pesawat sebentar lagi akan mendarat,
atau secara tak sengaja sandal kita tertukar dengan sandal orang lain yang lebih bagus, atau saat pelukis menempelkan label sold pada lukisannya. Tetapi nilai gembira yang dirasakan John Pocciarelli setara dengan semua gembira kecil tadi. Diakarkan lalu dipangkatkan 6, hasilnya dipangkatkan 6 lagi. Hirata pada tahun 2015 halaman 253. Dalam novel ini banyak majas, ungkapan, dan peribahasa yang digunakan oleh pengarang. Salah satu contoh penggunaan majas adalah pada kalimat sebatang pohon delima di pojok kanan perkarangan ikut-ikutan kesepian. Mereka, termasuk pohon delima itu, rindu kepada Marleni, dan terutama Zorro. Halaman 2. Kalimat tersebut merupakan majas personifikasi karena di dalamnya terdapat gambaran benda bukan manusia yang berbuat seperti manusia, antara lain angin menampar atap dunia, menyapu padang, pohon kesepian dan rindu, serta awan yang merasa takjub. Pada kutipan, awan takjub melihat seorang lelaki yang mencintai perempuan di seberang meja itu lebih dari apapun di dunia ini. Sedangkan perempuan itu membenci lelaki itu lebih dari apapun di dunia ini, dan mereka akan segera menikah. Halaman 170. Selain wajas, dalam novel Ayah juga terdapat ungkapan dari dan peribahasa. Contoh peribahasa dalam novel ini adalah pada kalimat, lantas Marconi bilang bahwa kesabarannya sudah habis karena Lena suka meraupkan abu ke mukanya. Satu ungkapan betapa malunya orang Melayu. Halaman 235. Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan meraupkan abu ke muka, yang artinya menimbulkan rasa malu terhadap orang lain. Semua gaya berbahasa tersebut mendukung penyampaian cerita sehingga lebih menarik, apalagi dalam kalimat yang panjang-panjang juga tersisip humor. Namun, narasi-narasi panjang sering menjemukan karena pembaca sulit menemukan esensi cerita tersebut. Meskipun demikian, cerita keseluruhan gaya bahasa yang digunakan Andrea Hirata dalam novel Ayah menarik dan unik sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan novel yang lain. Sekian hasil diskusi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.